Selamat malam teman-teman Bootcamp Sunbird Code. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai test planning. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus tahu apa sih test planning itu sebenarnya. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai definisi test planning. Definisi test planning atau yang biasa kita sebut dengan rencana pengujian merupakan dokumen pengujian yang menjelaskan tindakan yang akan terjadi selama proses pengujian, mulai dari strategi pengembangan hingga kriteria untuk menemukan kesalahan. Misalnya, saat kita ingin membuat sebuah rumah, nah kita itu harus membuat desain rumahnya dulu seperti apa, lalu membuat skema biaya yang akan dikeluarkan, kemudian bahan-bahan yang akan kita gunakan dari segi gentengnya, terus kemudian batunya dan lain-lainnya atau pasir atau semennya. Nah, kita harus uh, membuat dulu strateginya seperti apa. Nah, lalu kenapa harus ada dokumen test plan? Nah, rencana pengujian dapat memberi Anda pemahaman yang jelas tentang bagaimana pengujian akan dilakukan. Beberapa alasan lainnya adalah untuk menentukan tujuan, harapan, dan persyaratan yang jelas untuk proses pengujian, sehingga tidak ada salah tafsir dalam skema pengujian. Contoh, untuk dokumen test plan kita ingin menguji pengujian login. Misal, QE1 ingin menguji username menggunakan email, tapi QE2 hanya berdasarkan username saja. Jadi dengan adanya dokumen test plan tersebut, kita jadi tahu apa sih yang harus dilakukan dalam pengujian tersebut dan tidak ada salah tafsir dalam pengujian tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan kontrol yang lebih baik atas proses pengujian. Yang ketiga, untuk memperjelas waktu, tenaga, dan biaya yang diperlukan untuk menguji suatu produk. Tanpa adanya test plan, mungkin timeline yang bisa dikerjakan dalam 1 minggu atau 2 minggu bisa akan molor menjadi 3 atau 4 minggu. Nah, ini akan mengakibatkan resource yang digunakan menjadi semakin besar, terus lalu biaya yang dikeluarkan juga akan semakin tinggi. Nah, dengan adanya test plan ini, hal tersebut bisa diminimalisir karena semua pemangku kepentingan atau stakeholder bisa mensepakati untuk fitur tersebut butuh berapa hari dan biaya yang dikeluarkan. Nah, bagaimana sih best practice dalam membuat test plan tersebut? Yang pertama, pastikan dibuat secara ringkas mungkin. Jika terdapat bagian yang tidak berguna dalam test plan, maka segera hapus bagian tersebut. Nah, yang kedua adalah spesifik. Template dibuat untuk memenuhi persyaratan khusus dari pengujian tersebut. Misal, di dalam login perlu data apa saja, fitur registrasi perlu kolom apa saja, lalu misalnya ada menu dashboard perlunya kolom apa saja, dan itu perlu kita didefinisikan lebih spesifik di dalam dokumen test plan. Lalu, yang ketiga, pastikan dapat dibaca dengan mudah. Gunakan paragraf yang pendek dan gunakan table atau list jika memungkinkan. Lalu, pastikan kerjasama tim dijaga dengan baik. Nah, ini gunanya test plan. Semua tim pasti akan mengecek dokumen test plan untuk memastikan bahwa pekerjaan QA terjadwal dengan baik. Lalu yang terakhir, pastikan mengerjakan test plan versi terbaru. Nah, apa saja sih isi dari dokumen test planning ini? Nah, untuk isinya itu yang pertama kita harus ada analisa produk. Kita sebagai QA atau penguji harus benar-benar memahami produk atau fitur sebelum kita membuat rencana pengujian. Nah, kita harus berdiskusi dengan developer atau tim produk untuk memahami ruang lingkup dan tujuan dari sistem yang kita kembangkan. Lalu yang kedua itu ada strategi uji. Strategi uji adalah langkah penting dalam membuat test plan dalam pengujian perangkat lunak. Dokumen strategi pengujian adalah dokumen tingkat tinggi yang biasanya dikembangkan oleh QA lead atau QA manager. Lalu yang ketiga adalah perencanaan sumber daya. Perencanaan sumber daya adalah ringkasan terperinci dari semua jenis sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan semua tugas proyek. Misalnya, kita harus memastikan untuk pengetesan UI itu butuh berapa orang dan alat yang digunakan untuk membuat test case dari UI apakah menggunakan Excel atau menggunakan tools lain seperti Zapier atau TestRail atau apapun dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita definisikan di awal menggunakan test plan.
Lalu yang keempat adalah perencanaan lingkungan pengujian. Perencanaan lingkungan pengujian adalah pengaturan perangkat lunak dan perangkat keras tepat tim pengujian akan mengeksekusi kasus uji. Lingkungan pengujian terdiri dari lingkungan bisnis dan pengguna nyata, serta lingkungan fisik seperti server, lingkungan yang berjalan di ujung depan. Lalu yang kelima adalah penjadwalan dan estimasi pengujian. Pada fase ini melakukan estimasi pengujian, misalnya kamu memecah seluruh proyek menjadi tugas-tugas kecil dan menambahkan estimasi untuk setiap tugas. Pembuatan jadwal merupakan istilah umum dalam manajemen proyek. Dengan membuat jadwal yang solid dalam perencanaan pengujian, QA Manager dapat menggunakannya sebagai alat untuk memantau kemajuan sebuah proyek. Lalu yang keenam adalah hasil pengujian. Hasil pengujian adalah daftar semua dokumen, alat, dan komponen lain yang harus dikembangkan dan dipelihara untuk mendukung upaya pengujian. Misalnya, kita pakai dokumen pendukung seperti dokumen test case atau bug tracker sehingga kita bisa mengetahui apakah tes tersebut itu berhasil atau tidak. Nah, ini adalah contoh dokumen test planning yang pernah saya buat. Ini coba kita buka. Nah, di sini sudah ada judulnya, lalu ada revision history-nya juga, terus kemudian ada daftar isinya, kita mengenai introduction dari sebuah test plan, terus test item, fitur yang akan kita tes, terus apakah hasilnya itu pass atau fail, dan ini semua akan kita deklarasikan seperti itu. Nah, ini seperti misalnya ini introduction untuk aplikasi yang kita sedang kembangkan itu apa, mengenai apa, terus fitur-fiturnya kira-kira apa, terus kemudian ada test itemnya ini misalnya saat ini kita melakukan testing untuk fitur apa, nanti untuk fase keduanya misalnya kemungkinan ada perubahan di bagian mana, seperti itu. Nah, lalu di sini juga ada fitur yang belum dilakukan testing, misalnya nih kita sebut aja fitur homepage konten. Lalu ada tujuan tujuan dari tes tersebut apa? Kita harus memverifikasi bahwa fungsionalitas cache misalnya pada fitur registrasi, login atau homepage itu berfungsi dengan sesuai yang dengan spesifikasi yang diinginkan oleh user. Dan ini adalah item-item apakah yang sudah kita lakukan testing itu dia ada pass sudah berhasil atau ternyata yang kita lakukan testing itu dia gagal. Kita harus buat reportnya juga. Dan ini merupakan contoh-contoh satu file untuk mengenai test plan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian maupun ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.